Saudari dan saudara yang terkasih, menikah adalah suatu panggilan dari Allah asalnya. Nikah adalah suatu rahmat di mana kita terpanggil untuk menghidupkan, membahagiakan, melayani pasangan kita dalam segala untung dan rugi. Kita mengatakan I love you, tapi segera kita akan menyadari I love you itu rada dangkal. I love you karena kau menguntungkan saya, karena kau cantik, karena upahmu banyak. I love you sama dengan I need you, saya butuhkan kamu. Itu terbalik. Maka pernikahan yang bagus prosesnya adalah berubah dari I love you menjadi saya setia kepada kamu. Setia dalam segala untung dan malang. Tuhan telah mempersatukan kami, maka saya berjanji akan tetap setia. Bukan soalnya selama menyenangkan, selama menguntungkan, I love you. Kalau sudah tidak menguntungkan, I support with you. Nah, gak jalan. Maka ada sakramen pernikahan. Kita menyadari nikah saudara bagus, tapi nikah itu tidak gampang. Dalam pernikahan Allah, saya rela mau mengalah, saya rela mau berkorban supaya dia menjadi bahagia. Tidak ada orang yang menikah hanya untuk kepentingan sendiri. Tidak ada. Mestinya tidak ada. Yang ada, saya bisa berbuat apa untuk menjadikan kau bahagia. Maka Yesus ini mengatakan, tidak ada perceraian. Yang ada kesetiaan sampai akhirnya maut memisahkan kita. Ada banyak orang sekarang ini yang mengatakan, kalau begitu mendingan tidak menikah. Enak sendiri saja. I love you, tapi kalau sudah tidak love, ayo pisah. Nah, itu namanya berbau egoistis luar biasa. Tidak ada saudara, tidak ada cinta tanpa kerelaan untuk berkorban, tanpa kerelaan untuk menyangkal diri. Tidak ada. Ada salib dalam setiap pernikahan. Ngalah, melayani, mengampuni, setia. Mau berkorban bagi dia, pasanganmu. Maka kita menerima sakramen pernikahan. Minta supaya Tuhan menyertai, membantu kita supaya kita bisa setia kepada janji kita once and forever. Satu kali untuk selama-lamanya. Percaya, sabda Tuhan itu bagus. Sabda Tuhan itu namanya menguntungkan kita. Jangan menjadi egois yang hanya mikir diri sendiri saja. Hidup kita justru letaknya dalam menghidupkan, membahagiakan orang-orang lain. Dan itu tidak gampang. Tapi itu tujuan hidup, itu tujuan pernikahan. Yang kedua ialah ternyata sekarang ini gampang-gampang saja orang cerai. Jumlahnya banyak. Dan kita lihat, kok kenapa orang bercerai? Tadinya hot, penuh cinta, I love you very very much. Tapi sesudah 2-3 tahun, batal. Cerai. Itu gara-gara seringkali terjadi karena masa persiapannya tidak bagus. Kadang-kadang orang menikah baru 1 kali, 2 kali ketemu satu sama lain, tahu bentuk hidungnya tapi tidak tahu isi hatinya. Maka enaknya pernikahan itu dipersiapkan dengan baik-baik. Pernikahan itu minimal membutuhkan masa pacaran minimal 1 tahun, syukur lebih. Supaya tahu pribadi orangnya, kekurangannya, kehebatannya, keterhebatannya, tahu. Kendati demikian, saya mau menikah sama kamu. Jangan mimpi-mimpi. Bahwa pernikahan hoi in the hoi, very hot, ya, bagus. Ada tantangannya. Maka tolong mempersiapkan dirimu kalau mau menikah dengan baik-baik itu. Yang kedua,
Kasihan kalau kita menikah selama menguntungkan, nanti anak kita kumaha. Anak-anak kita menjadi yatim piatu. Masa depan mereka bisa rusak, bisa hancur. Gara-gara dua orang yang menikah tidak bagus, akhirnya mereka cerai, keluarga mereka berantakan, anak-anak menjadi korban. Maka ada perintah dari Tuhan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Menikah satu kali, seumur hidup, setia satu sama lain. Tapi ada saja orang yang pisah, membatalkan pernikahannya. Gereja melarang, gereja Katolik itu tidak mengenal perceraian. Kalau terpaksa toh suatu pernikahan itu ternyata tidak jalan, paling kita harus mencari dalam masa persiapan ada hal-hal yang tidak sempurna. Contoh saja, ada saja orang-orang menikah gara-gara dipaksakan oleh orang tua. Padahal cinta itu sebenarnya pada dasarnya bebas, maunya saya, bukan maunya orang tua. Maka perlu pacaran supaya tahu apa sebabnya. Ada orang yang menikah terlalu cepatnya. Gara-gara oma sudah tua, pengen melihat cucu-cucunya. Ayo nikah, dorong. Akhirnya menyerah kalah saja. Belum siap. Jangan main-main dengan pernikahan. Itu namanya ada urusan menjadi bahagia seumur hidup dan membahagiakan orang-orang lain. Maka enaknya dalam urusan pernikahan itu kita mempersiapkan diri dengan baik-baik dan mohon bantuan dari Tuhan supaya kita dapat mencintai. Di situ letaknya sebenarnya tujuan hidup kita. Jangan takut menikah. Nikah itu bagus, membahagiakan, tapi juga menuntut pengorbanan, juga menuntut suatu kerelaan untuk menyangkal diri, untuk setia ya, sampai Tuhan memanggil kita. Semua nasihat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Farisi juga diberikan pada kita. Nikah, make your pasangan, buatlah pasanganmu bahagia, anak-anak bahagia, senang, dan di situ kau menemukan tujuan hidupmu. Semoga demikian.